Kenapa ya kalau pejuang anxiety disorder pasti dikaitkan dengan keimanan? Selamat datang di Farah Bercerita episode 1. Kalau dengar kata anxiety disorder atau mental health disorder pasti banyak yang komennya kayak gini. Makanya sholat, kamu tuh kurang beriman. Masa gitu aja kamu udah ngeluh? Dan masih banyak hal lainnya yang dikaitkan dengan keimanan seseorang. Padahal yang namanya mental health disorder ataupun pejuang anxiety disorder itu tuh hanyalah halayak manusia biasa yang memang bisa terkena gangguan seperti itu. Gak ada hubungannya dengan dia gak sholat ataupun tidak beribadah. Sama kayak kita sakit pada umumnya. Semua orang baik status pekerjaan atau apapun itu bisa terkena penyakit tersebut. Selayaknya juga dengan mental health disorder ataupun anxiety disorder. Banyak sekali yang terkena anxiety disorder itu dengan berbagai macam penyebab ataupun banyak latar belakang. Ada yang dari trauma pasangan, trauma masa kecil, luka batin masa lalu, korban kekerasan, dan masih banyak banget. Padahal masih banyak yang mengira hal itu berlebihan. Bahkan kalian tahu, pressure dari suatu lingkungan, kerja, sekolah itu juga bisa loh menyebabkan seseorang akhirnya bisa terkena anxiety disorder. Benar, memang setiap orang punya rasa gelisah. Karena pertanyaan ini sering muncul, bukankah setiap orang itu punya anxiety ataupun rasa gelisah? Ya jawabannya mah iya. Tapi apakah yang membedakan dengan anxiety disorder? Setiap orang yang punya rasa anxiety pasti disebabkan oleh hal tertentu. Namun indikatornya biasanya jika sudah dikatakan anxiety disorder adalah ketika anxiety tersebut sudah mengganggu aktivitas kita. Misal kita gelisahnya berlebihan, tidak terkontrol, bahkan sampai menimbulkan sensasi-sensasi seperti kepala sakit, sesak nafas, bahkan bisa sampai pingsan loh. Nah, jika sudah ada indikator seperti ini, sudah layaknya teman-teman itu untuk butuh konseling ke bantuan profesional. Karena bisa saja itu sudah mengarah ke anxiety disorder. Tapi jangan sampai self-diagnosis ya. Ini hanya indikator saja untuk memberikan batasan. Kapan sih waktu kita untuk tahu kita tuh anxiety-nya masih di ambang yang biasa atau sudah butuh bantuan. Nah, kembali lagi ke pembahasan di awal. Kenapa ya banyak sekali anxiety itu yang dihubungkan dengan keimanan? Padahal keimanan seseorang itu adalah hubungan yang manusia yang secara intimate dengan Tuhannya, apapun agamanya. Lalu apakah orang yang anxiety itu berarti dia tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, ataupun tidak beriman? Sakit loh kalau misalkan kita yang sudah mati-matian berjuang untuk lepas dari kondisi ini masih harus dituduh dengan hal-hal yang seperti itu. Pejuang anxiety itu hanyalah manusia yang selayaknya, yang tetap berdoa, tetap beribadah, bahkan mungkin mereka sudah berjuang dan berusaha untuk merayu Tuhannya supaya bisa lepas dari kondisi ini. Tapi balik lagi, selayaknya manusia biasa, kita semua hanyalah manusia yang sedang diuji oleh Tuhan kita dengan cara yang masing-masing. Dan mungkin untuk pejuang anxiety disorder atau mental health disorder, inilah ujian kehidupan mereka. Percayalah, membawa luka masa lalu, membawa trauma, membawa beban rasa sakit setiap hari, itu tuh gak enak. Dan gak semua orang sanggup untuk mendapatkan hal tersebut. Kalaupun ditanya pasti gak ada yang mau dengan kondisi ini. Bayangkan jika kalian ada di posisi tersebut. Sosial kita masih menjudge kita karena masih hal ini dianggap tabu, masih ditambah dengan omongan tidak beriman, tidak beribadah, dan hal-hal lainnya. Kok rasanya semua kesalahan tuh ada di diri kita ya? Satu hal yang harus kita tahu bahwa setiap manusia sedang berjuang di garisnya masing-masing. Dengan garis akhir tujuannya adalah ketenangan dan juga kebahagiaan. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk lepas dari kondisi ini, kalian harus tetap kuat, harus tetap berjuang untuk bisa lepas dari kondisi ini. Gak ada salahnya loh untuk kebantuan profesional. Apalagi di era sekarang kita yang sudah lebih aware dengan kondisi kesehatan mental, gak usah ragu, gak usah malu, karena kesembuhan kalian, kebahagiaan kalian adalah prioritas yang harus kalian perjuangkan. Dan untuk teman-teman lain yang mungkin tidak mengalami ini atau mungkin tahu sekitarnya sedang mengalami hal ini, yuk mulai berbenah untuk mulai support satu sama lain.
Kalaupun kalian masih tidak tahu caranya untuk membantu atau untuk menghibur, at least terjagalah ucapan kita supaya tidak menjudge atau menyatukan mental orang lain. Karena support satu sama lain sebagai sesama manusia itu indah kok.